بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعبا إن شئت سهلا. ثم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, al-ikhwatu wal akhwat, jamaah an-nadwah yang berbahagia, azakumullah. Pertama, marilah kita kembali mengucapkan setinggi puji, sedalam syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat jasmani dan rohani yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bisa berkumpul bersama di salah satu rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dalam rangka meningkatkan wawasan kita terhadap agama Allah yang mulia ini. Teruntuk selalu salawat dan salam kita buat baginda Rasul Nabiyuna wa Habibuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwatu wal akhwat, jamaah an-nadwah yang berbahagia, a'azzakumullah. Sebelum saya menyampaikan tema yang akan saya sajikan buat jamaah sekalian, sebagai mukaddimah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, yang semestinya yang duduk di hadapan jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, bukanlah saya sebetulnya, melainkan Al-Ustadz Doktor kita Muhammad Asri hafizahullahu ta'ala. Karena beliau ada uzur, ada halangan, dan saya pun ditelepon oleh Dr. Basman hafizahullahu ta'ala untuk menggantikan beliau. Ini jamaah sekalian yang berbahagia, rahimakumullah, pepatah kita mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi jamaah sekalian, jika nanti dalam penyampaian saya banyak di sana sini kekurangan, saya mohon dimaafkan. Karena keilmuan saya ini jemaah sekalian tidaklah sama dengan keilmuan seorang dokter. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan, pepatah kita mengatakan tidak ada akar rotan pun jadi. Jadi saya akarnya ini, jemaah sekalian. Ya,
maka akar tidaklah sebagus, tidaklah sekuat rotan. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Tapi jika kita duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini dengan niat menambah wawasan kita dan niat ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah apa yang akan kita dengarkan bersama, apa yang akan kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tema yang disampaikan oleh An-Nadwa kepada saya adalah asar al-iman fi hisni asy-syabab atau fi tahsin asy-syabab. Pengaruh iman ya di dalam membentengi pemuda. Ya, pengaruh iman di dalam hisn itu artinya benteng, tahsin sama juga. Asy-syabab itu adalah pemuda, pemudi atau remaja-remaji kita. Inilah tema yang disampaikan oleh An-Nadwa kepada saya dan saya berusaha untuk menyiapkannya, menyajikannya buat jamaah sekalian. Dalam tema ini ada beberapa pembahasan penting, poin-poin penting yang akan saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Yang pertama, ahamiyatul mawdu', urgensi dan pentingnya tema yang seperti ini. Yang kedua, apa itu iman? Ma huwal iman? Yang ketiga, marahil hayatil insan. Itu fase-fase yang dijalani oleh manusia dalam kehidupan ini. Selanjutnya, man humus syabab? Siapa mereka itu asy-syabab? Para pemuda, pemudi, remaja-remaji itu siapa mereka? Selanjutnya, ahamiyatu fatratis syabab. Berharganya masa muda, masa remaja. Poin selanjutnya, awamil fasadus syabab wa ilajuha. Ini sebab-sebab kerusakan muda-mudi dan apa obatnya. Yang terakhir jamaah sekalian, asal iman fi tahsini asy-syabab. Ini pengaruh iman terhadap pengaruh iman untuk membentengi para pemuda-pemudi kita. Ini yang terakhir. Kita meminta dan berharap taufik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan bagi kita semua untuk bisa mempelajari tema ini dengan baik. Jika tidak selesai menjelang Isya, kita skor sebentar dan insyaallah taala akan kita lanjutkan ba'da salatil Isya. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Ahamiyatul mawdu'. Pentingnya tema yang berbicara masalah iman dan masalah syabab ini. Muda-mudi, remaja-remaji ini. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena bagaimanapun jika seorang insan tidak lagi ada iman di dalam dadanya, maka bagaimana dia akan selamat dunia akhirat. Dalam sebuah hadis yang marfu', An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la yadkhul al-jannah illa nafsul mu'minah. Tidak akan masuk surga, kata
Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kecuali jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian urgensi yang kedua, bahwa saja tema yang akan sama-sama kita dengarkan ini adalah tema yang berbicara masalah syabab, masalah muda-mudi, masalah umur remaja-remaji, yang mana dalam ungkapan dikatakan syababul yawm mustaqbalul ummah, bahwasanya pemuda hari ini mustaqbal ummah, adalah masa depan umat ini. Salahul syabab, salahul ummah wal balad. Baiknya para pemuda, para pemudi, para remaja-remaji itu salahul ummah wal balad. Berarti ya, baik juga umat ini dan negeri ini. Nah, jemaah sekalian, baik atau tidaknya masa depan umat ini, masa depan negeri kita ini, masa depan kampar ini, jemaah sekalian, itu tergantung pemuda yang ada pada saat sekarang ini. Muda-mudi, remaja-remaji yang ada pada saat sekarang ini, jika mereka baik, insyaallah ini pertanda masa depan umat ini, masa depan negeri ini, masa depan kampar ini akan cerah. Sebaliknya, jika kondisi asyabab al-yawma, jika kondisi muda-mudi, remaja-remaji hari ini hancur, jangan harap jamaah sekalian masa depan kita ini akan cerah. Karena mereka itulah generasi yang akan datang. Umur kita tidak lama. Yang menggantikan kita nanti adalah, inilah mereka, generasi muda-mudi, remaja-remaji. Oleh karena itu jamaah sekalian, tema seperti ini tema yang sangat baik sekali untuk kita angkat, dan marilah kita berikan konsentrasi kita. Kita fokuskan pendengaran kita hadirkan hati kita di rumah Allah yang mulia ini. Mahwal iman. Apa itu iman? Saya yakin jamaah sekalian sudah banyak yang tahu apa itu iman. Iman jamaah sekalian secara bahasa adalah at-tasdiq, adalah membenarkan. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Tasdiq, membenarkan dengan hati. Ini yang pertama dahulu jamaah sekalian. Itulah iman kita, timbul dari hati kita. Terus apa lagi? Nutqun bil lisan. Nah, diucapkan dengan lisan kita. Apa lagi? Wa amalun bil jawarih, dan kita diamalkan dengan anggota badan kita, anggota tubuh kita. Inilah iman. Ya, dalam sebuah hadis katakan, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Inilah yang dijawab oleh Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihissalam datang kepada beliau dan para sahabatnya menanyakan, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, inilah iman yang 6. An tu'mina billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikati, dan kepada malaikat-malaikatnya. Apalagi wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Apalagi dan kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari akhir. Dan yang terakhir jemaah sekalian, iman dan qadar Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarri, baik ataupun itu jelek. Inilah iman yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marahil hayatil insan,
dalam kehidupan kita jamaah sekalian sebagai manusia ada marhalah. Ada fase-fase yang kita jalani. Para ulama kita menjelaskan marahil hayatil insan itu setidaknya ada 5. Ya, ketika ruh itu sudah ditiupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam rahim ibu kita, maka mulailah fase itu dihitung jemaah sekalian. Karena hayat sudah hidup. Yang pertama adalah marhala al-janana. Yang pertama al-janana itu adalah janin. Marhala kita masih di dalam rahim ibu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, marhala at-tufulah was-saba'. Tufulah itu artinya adalah kanak-kanak. Kemudian marhalah yang ketiga, marhala al-ashad. Wahia marhalatus syabab. Inilah dia marhala, ya fase ashad. Ya, dan ini dimaksud adalah fase asyabab. Fase seorang insan itu sudah memasuki masa muda. Ya, masa remajanya sudah masuk. Inilah marhala yang ketiga. Selanjutnya adalah marhala asy-syaikhuha. Ya, fase yang mana seorang manusia itu akan memasuki umur tua. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ini adalah an-nihayah, adalah marhala al-maut. Adalah fase kematian. Inilah jamaah sekalian yang diterangkan oleh para ulama kita, marahil hayatil insan. Setiap kita jika umur panjang akan menjalani fase-fase yang seperti ini. Jika umur panjang. Jika tidak, Allah yang berkehendak jemaah sekalian. Terus pertanyaannya, kapan dimulai al-jananah itu? Kapan dimulai masa atau fase janana? Fase seorang insan itu dalam rahim. Ya, di saat seorang insan itu sudah ditiupkan ruhnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dimulai sampai ya dilahirkan. Itu dia fase al-janana, marhala al-janana. Yang kedua, marhala sufula was-saba. Kapan dimulai? Di saat seorang insan itu sudah dilahirkan ila al-bulugh, sampai dia itu balik. Itu dinamakan dengan marhala atau fase at-tufula was-saba. Kemudian kapan pula dimulai marhala al-ashad? Marhala seorang itu memasuki masa muda, masa remaja, masa remaji. Para ulama kita jamaah sekalian banyak pendapat. Ada yang mengatakan ya min sinil bulugh ila as-salasin. Ya, dari umur di mana seorang manusia itu sudah balik sampai umurnya 30 tahun. Itu adalah marhala asy-syabab. Ada lagi yang mengatakan ya dari umur 18 tahun ila salasin, sampai umur 30 tahun. Ada lagi yang mengatakan min sinni 15 ila salasin, dari umur 15 tahun sampai umur 30 tahun. Allahu a'lam mana yang lebih kuat. Cuman jika kita melihat marhalah asy-syabab itu adalah min sinil bulugh ila sinni as-salasin. Dari seorang insan itu sudah balik, maka itu sudah mukallaf. Dikatakan ya, sudah terbebani oleh syariat. Di saat itu manusia sudah dikatakan syabab. Ya, syabba al-gulam. Ya, sara syaban. Idh ihtalama. Itu dia itu. Ya, bahwasanya seseorang itu ya, sudah memasuki fase muda atau remaja di saat dia itu sudah balik dan bermimpi.
Terus selanjutnya jemaah sekalian, marhala asy-syaikhukhah. Kapan dimulai marhala asy-syaikhukhah tersebut? Para ulama kita menjelaskan bahwa marhalah ini dihitung ya dari umur 30 tadi itu ila al-maut. Itu sampai seorang insan itu meninggal dunia. Itu namanya marhalah syaikhukhah. Jadi jemaah sekalian, silakan bertanya kepada diri kita masing-masing, umur saya sudah berapa sekarang? Jika sudah kepala 3, berarti kita sudah masuki umur syaikhukhah. Sudah tua kita itu. Dalam sebuah hadis yang sahih, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina 60 wa 70. Bahwasanya umur umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, baina as-sittin, itu antara angka 70. Angka 60, 60. Wa 70 sampai angka 70. Ini adalah a'mar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang standar jemaah sekalian. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam umur berapa? Berapa? 63 tahun jemaah sekalian. Nah, jadi umur umat Nabi Muhammad ini ya Allah kasih standarnya hitungan seperti ini. Baina 60 wa 70 saja. Antara angka 60 sampai 70. Kemudian sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit di antara umatku yang melewati angka tersebut. Sedikit sekali. Yang bisa melewati angka 70 itu sedikit bisa dihitung jemaah sekalian. Mungkin ya kita yang hadir dalam rumah Allah yang mulia ini bisa dihitung yang umurnya sudah melewati angka 70 tersebut. Sedikit sekali. Oleh sebab itu, marilah kita merenung, bertanya kepada diri kita masing-masing, berapa umur saya sekarang? Ya kalau sudah 30 jamaah sekalian, berarti sudah separuh umur kita sudah kita habiskan. 40, tinggal berapa tahun lagi? 50, 60, nah ini sudah di ambang pintu jamaah sekalian. Kalau sudah 60 umur kita, sudahlah, jangan kemana-mana lagi. Banyaklah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rajinlah datang ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rajinlah mendengarkan kajian-kajian agama. Karena ini sudah di ambang pintu. Dan itu pasti akan datang jemaah sekalian. Ajal itu jika sudah datang menjemput kita, maka tidak akan diakhirkan barang sesaat. Nah, inilah jemaah sekalian 5 dari marhalah hayatil insan, ya fase yang dilewati oleh setiap insan. Ya sekalipun umur standar yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umat Islam ini adalah 60 sampai 70, maka jangan kita tertipu jemaah sekalian. Ajal itu tidak pandang umur. Ya, jika ada yang mengatakan syabab di antara kita, pemuda-pemudi di antara, oh Ustaz, biarlah dulu, kami berhura-hura dulu, kami masih muda ini Ustaz. Salah itu. Ya, karena ajal itu jemaah sekalian, siapa yang tahu kapan datangnya? Ada yang baru lahir, umurnya 1 jam, 1 hari, 1 minggu, udah Allah jemput. Ada yang taman SD sudah Allah jemput. Nah ini hanya umur standar saja jemaah sekalian. Tapi yang luar standar bahaya. Ada di antara manusia itu belum lahir sudah meninggal. Itulah keguguran. Nah jadi inilah ya merenung kita jemaah sekalian tentang nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Hidup dunia ini tidak lama. Hanya sementara jemaah sekalian. Dan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi itu bukan di sini. Bukan di dunia ini jemaah sekalian.
Al-aisyu aisyul akhirah, itu dia. Kehidupan yang abadi, yang hakiki itu adalah kehidupan kita di akhirat setelah kita meninggal. Barulah di situ. Ini baru mukadimah saja. Ya, dunia ini adalah persinggahan jamaah sekalian. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya tempat kita berladang. Jika kita pandai bercocok tanam dunia ini jamaah sekalian, kita akan memetik nanti. Jika tidak, bagaimana kita akan memetik hasilnya? Oleh sebab itu, nikmat umur ya Allah berikan kepada kita, sama-sama kita syukuri dengan kita memperbanyak ketakwaan, ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau nanti jika habis waktu diingatkan ya. Taib ahamiyatu fatratus syabab. Ini penting dan berharganya masa muda. Ya, masa remaja. Ini Masya Allah ini. Ya. Kenapa kita katakan penting sekali masa remaja, masa muda ini? Ya karena disinilah masa keemasan seseorang. Dikatakan di sini, marhalatun umuriyah hiya darwatul quwwati wal hayawiyah wan nashati baina jami' al marahil al umur ladai al bashar. Itu dia bahwasanya masa muda itu adalah masa keemasan yang mana seorang insan itu dalam keadaan sehat wal afiat. Rajin, semangat. Itu masa muda. Ya, mulai setelah dia itu balik menjadi mukallaf, itu sudah semangat dia itu. Kesempurnaan mulai datang. Jika sudah syaikhuha, sudah masa tua, ini otomatis badan kadang sudah sakit-sakitan. Kemudian apalagi urusan yang begitu banyak, masalah yang silih berganti, itu tidak bisa dielakkan. Jadi masa keemasan itu kapan jemaah sekalian? Inilah masa marhalah syabab. Adalah masa kita muda. Kapan dihitungnya? Dari kita umur balik ila sinni as-salasin. Sampai umur 30, ini masa keemasan seorang insan, seorang manusia. Maka pergunakanlah. Pergunakanlah dengan baik. Kalau sudah lewat umur 30, ini banyak kemungkinan yang akan terjadi jemaah sekalian. Karena itu dalam beberapa riwayat yang saya bacakan, agama kita, agama Islam, agama yang mulia betul-betul memperhatikan marhalah asyabab ini. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamika, wa faragaka qabla shughlika, wa shababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika." Ini hadisnya. Ya, hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan oleh kalian 5 perkara qabla khamsin, sebelum datang 5 perkara lagi. Apa dia? Yang pertama adalah hayataka qabla mautik. Ini dia hidup kita dulu. Hidup kita sebelum datang kematian. Pergunakan. Untuk apa? Untuk semakin kita dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasihhataka qabla saqamika. Ini yang kedua. Kesehatan engkau sebelum datang masa sakit. Kita baru merasa jemaah sekalian berharganya sehat itu ketika kita dalam keadaan sakit. Ini banyak orang yang lalaikan. Nikmatani maghmunun fi ma katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak orang tertipu. Yang pertama apa? As-sihhatu. Ini dia. Masa sehat. Ketika dia sehat, dia santai, banyak santainya, lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lupa salat, lupa bersedekah, lupa mengaji. Tapi ketika dia sakit, baru terasa. Oh iya ya, kenapa kemarin ketika sehat-sehat tidak pergi ya?
Kenapa kemarin ketika saya sehat tidak ke masjid ya? Nah, sekarang sudah sakit seperti ini. Nah, inilah dia penyesalan. Kemudian apalagi wa faraghaka qabla syughlika. Ini dia nih masa ya kosong kita. Ini juga salah satu nikmat yang banyak manusia tertipu. Ditipu oleh nikmat faragh ini. Ya, masa lapang, kosong. Ya, dia banyak bersantai. Ketika sudah banyak datang perkara, urusan-urusan, baru dia sadar. Ini kenapa kemarin tidak saya rampungkan? Oh, ini kenapa tidak saya kerjakan kemarin? Oh, ini sudah menumpuk. Inilah dia. Ini adalah wasiat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Wa syababaka qabla haramika. Inilah dia. Wa syababaka, dan masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu, jemaah sekalian. Inilah pergunakan semakin kita dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ghinaka qabla fakrika, dan masa kayamu sebelum nanti bertukar masa miskinmu, fakirmu. Karena jamaah sekalian, bagaimanapun ya kehidupan dunia ini diputarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Yauman tara yusran wa yauman tara usran. Ad-dunya tadur. Tilkal ayyam nunawiluha bainan nas. Itu dia. Itulah hari-hari kata Allah tabaraka wa taala yang kami putarkan di antara manusia. Kadang kita di atas, ya tapi siap-siap suatu saat kita akan berada di bawah, jamaah sekalian. Kita sehat, suatu saat siap-siap juga kita akan sakit. Kita muda sekarang, siap-siap juga akan kita menjadi tua. Hidup sekarang, siap juga akan mati, jemaah sekalian. Kaya kita sekarang, siap-siap juga. Satu saat nanti kita juga akan miskin. Inilah jemaah sekalian, ya dunia yang Allah putarkan, jemaah sekalian. Sudah habis Ustaz? Pas? Ada bunyi? Sudah? Jadi jemaah sekalian, tinggal 4 menit. Ya, baik. Inilah 5 wasiat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang mesti kita pergunakan baik-baik. Dan insyaallah taala untuk melanjutkan ahamiyah fatratus syabab ini, ya begitu berharganya masa muda ini, insyaallah akan kita lanjutkan setelah kita salat Isya insyaallah taala. Masih ada hadis yang kedua, hadis yang ketiga dan hadis yang keempat yang menjelaskan kepada kita betapa berharganya masa muda tersebut, jemaah sekalian. Ya mungkin demikian kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah akan kita lanjutkan ba'da salatul Isya. Bagi jemaah yang ingin memperbaharui wudunya, silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.